Sesukses apapun anak, jangan pernah kita merasa bahwa orang tua kita itu tidak punya jasa untuk kita. Sehingga kita akhirnya merasa kita tidak punya utang sama orang tua kita. Salah. Nah, ini kula Bib ya. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Niku orang tua saya selalu bilang, "Nak, awakmu kudu dadi ngene, harus jadi seperti ini, seperti itu, seperti itu." Sampai sekarang saya ini udah merasa agak gede nih, Bib. Saya merasa apakah saya ini jadi investasi untuk orang tua saya gitu. Nah, ini kok pripun, Bib? Banyak juga rekan-rekan yang ngalami demikian, yang masih berhubungan dengan Pemikiran yang sama. Gini. Orang tua itu kepengen punya anak lebih sukses daripada dirinya. Itu orang tua yang normal ya. Orang tua yang normal. Karena orang tua yang nggak normal, walaupun dia keseharian tidak melukai orang, tidak ada gangguan ODGJ, dia iki bener iki. Wong tua sing ora normal itu dia pasti menginginkan anaknya atau nasib anaknya itu sama dengan dirinya. Atau justru lebih buruk. Iki wong tua sing rusak iki. Jadi orang tua yang normal, alhamdulillahnya kita syukuri orang tua kita itu kepengen kita kejar karir ini seperti ini, kejar ini. Memang kerasnya orang tua kita itu mungkin kita melihat itu sebagai bentuk diktator. Bentuk diktator. Tapi dalam satu kondisi kita memahami orang tua kita kepengen kita sukses. Terus kalau kita saat ini yang mengejar karir, Mas Holis misal, jenengan dalam posisi yang mengejar karir seperti ini, dan orang tua jenengan bangga ketika Anda diterima di S2 misal, maka Anda terus mungkin saat ini merasa, apa aku jadi didadekke alat kok wong tuaku ya. Nanti pada satu titik ketika Anda itu menikmati karir Anda, maka pada satu titik yang kita harapkan itu yang masuk adalah bisikan para malaikat yang masuk ke dalam kalbu bahwa aku ingin membahagiakan orang tuaku yang selama ini sudah membayar sekolah. Ya kita ini mau sampai kayak apapun tetap jasanya orang tua. Sesukses apapun anak, jangan pernah kita merasa bahwa orang tua kita itu tidak punya utang, tidak punya jasa untuk kita. Sehingga kita akhirnya merasa kita tidak punya utang sama orang tua kita. Salah. Ya, Nanti kapan utang? Ngapunten niki. Kalau kita brengkele, Beb. Brengkele itu dalam arti kemauan orang tua kita, kalau istilahnya kamu masuk ke polisi, tapi kita di pribadi tidak mau. Kita pengennya istilahnya mau masuk ke fakultas kedokteran. Oke. Nah, itu durhaka enggak, Beb? Ya. Kata-kata durhaka itu tidak bisa kemudian ditentukan dalam satu patokan tertentu. Durhaka itu ada batasan. Membentak, suaranya lebih keras dari orang tua, nggak pernah sambang orang tua sakit kita dipanggil alasannya banyak, walaupun memang mungkin kita punya alasan yang nggak bohong, tapi juga kita harus mengutamakan orang tua kan begitu. Cuman dalam beberapa hal tertentu bukan terus kemudian anak itu dicap sebagai anak durhaka, ora iso. Contoh ya, aku duwe kanca weting karo duren, wong tuane kowe iki cah bodho, panganan penak kok ora gelem. Dipaksa. Akhirnya begitu dia nuruti orang tuanya dipaksa, blok malah masuk rumah sakit hari itu juga. Gara-gara duren mung urung nganti alah orang nganti sak poge kae. Masuk rumah sakit kan. Lah, apakah anak yang menolak itu kemudian dicap di dalam agama itu sebagai anak durhaka? Jadi jangan ngecap durhaka apa enggak itu dari sisi pribadi. Ya bagi orang kita yang sudah jadi orang tua, kita yang punya anak, nggak bisa ngecap, oh ini durhaka anakku, itu kan pandangan kita. Lah pandangan agama ya enggak, Pak. Ya itu dulu. Kalau pandangan agama dia tidak termasuk anak durhaka ya enggak apa-apa. Dia bukan durhaka seperti itu, cuman cara bicaranya aja yang baik. Jadi orang tuanya kepengen anaknya masuk kepolisian, anaknya kepengen TNI misal, atau kepengen kedokteran, atau kebalikannya. Anaknya kepengen kepolisian, orang tuanya kepengen yang apa. Hal-hal yang sifatnya ini kan hanya sifat keinginan atau dari pribadi anak. Lah ketika mungkin dikomunikasikan dengan baik, kenapa toh bapak aku atau ibu itu kepengen aku masuk di kedokteran? Misalkan diobrolkan dulu.
engko kowe bakal ngene. Ternyata mungkin karena ibunya nuruti gengsi, gara-gara kanca-kancane anake dokter, tanggane ana sing dadi dokter, gitu loh. Ya, itu diterangkan dengan perlahan-lahan, pelan-pelan bahwa saya nggak mampu kalau harus masuk kedokteran, Bu, dan sebagainya. Itu enggak durhaka. Itu enggak termasuk durhaka. Sehingga karena dia sudah berbuat baik di dalam agama kepada orang tuanya, ngomongnya baik, ngomongnya halus. Tapi kalau kamu nggak masuk kedokteran, coba aja, daftar aja. Oh ternyata nggak keterima, loh Bu, nggak keterima tuh Bu. Nah, terus piye? Ah, coba aku tak mlebu jadi perawat. Umpama engko 5 tahun nang rumah sakit diangkat jadi dokter ya, Bu. dokter jiwa, Beb. Dokter jiwa. Berarti boleh ya Bib, misalkan ketika kita tetap mempertahankan, Bu saya itu sebenarnya pengennya ini Bu. Asal ngomongnya baik ya. Asal dengan kalimat yang baik, menerangkan sama ibu kita dengan kata-kata yang baik, jelaskan saya punya bakat di sini Bu, saya itu punya begini. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi tidak termasuk durhaka lah. Lah yang jadi masalah nanti kalau jenengan Kang Kholil sudah menjadi orang tua, jangan terlalu gampang. Sehingga kan kita punya pengalaman nih. Ya kita kan tidak merasakan posisi orang tua kita dulu mungkin ya. Tapi ketika kita melihat nanti anak kita sudah mulai dewasa, mau kuliah misal, terus kita kemudian nggak mandang, nggak jadi orang yang objektif, nggak boleh. Kita harus objektif. Kita harus jadi orang yang jangan sampai memaksakan kehendak anak kita sehingga anak kita tersiksa. Iki hadis, ono hadis. Bagus sekali dan saya sangat takjub sama hadis ini. Allah itu mengasihi seorang hamba yang membantu anaknya supaya berbakti kepada dirinya. Jadi, konteksnya Allah itu Membantu. mengasihi seorang hamba yang dimana mereka membantu anaknya atau membuat gampang anaknya supaya berbakti kepada dirinya. Kalau paringi contoh, anak pulang sekolah. Ini karena saya alami betul. Ibu saya itu ketika saya pulang sekolah, ketika mau nyuruh saya ke warung, ibu saya itu enggak terus kemudian langsung tak suruh dulu ya, jangan mana mumpung masih gini ya, langsung enggak pernah gitu. Ibu saya ganti sih, cepet terus sholat, makan, capek enggak. Ada kalimat penyampaian itu. Kita terus malah justru saya sebagai orang laki, anak masih SD saya, malah justru saya, loh kenapa? Kok enggak nyuruh dia tadi? Enggak apa-apa, ngomong aja. Di situ malah yang keluar adalah gengsi saya sebagai anak kok perintahkan aja. Masa orang tua pakai wuh mananya? Itu orang tua, enggak, ayo kamu sholat dulu, sudah enak, ganti baju, sudah adem, tak suruh ke warung. Sekarang zamannya kebalik, Ob. Anak yang enggak punya pekewah ke orang tua. Ayo. Ya, anak kayak gini nih. Dulu lahirannya di mana, balik ke rumah sakit.